Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga dan salam olahraga pastinya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Rico Ceper bisa menjadi bagian dalam satu acara yang keren banget ya, ngebahas tentang dunia kesehatan. Nanti lebih spesifik lagi ya. Tapi yang jelas Rico Ceper nggak sendirian. Hey, Karena kalau cowok doang kan malas. nah, Ada wanita cantik. tuh saya udah mau protes dari tadi kenapa saya nggak dikenalin ke teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, assalamualaikum sekali lagi. Salam. Melani Putri hadir juga di Sehat, sini. Mel? Alhamdulillah. Tetap olahraga ya. Tetap olahraga dong. Semoga semuanya Ya. Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan hari ini yang sudah bergabung sama kita juga dalam keadaan sehat dan selalu Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebetulnya Melani, Ceper, dan juga mungkin penonton kita juga yang hobi Wah. olahraga, nggak harus berprestasi ya. Enggak. Kita Bagus. rekreasional Betul. tapi sangat mencintai olahraga. Nah, Iya, kalau itu ngomong penting. olahraga kadang-kadang kita akan ngebahas di sini A sampai Z tentang bidang olahraga, terutama yang suka ada cedera Nah, di oke. sports clinic. Banyak Nah, itu. jadi kita akan ngobrol A sampai Z spesifik nih soal sport klinik yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tuh. Oke, kita nggak akan berdua aja pastinya. Ngobrol kesehatan Melani sama Ceper Ya. kurang afdol kalau misalnya nggak ada expert yang akan Ahlinya. ngobrol sama kita. Betul. Kenalin dong Mas Ceper. Yang Ini di sebelahnya, ada. apa di sebelahku dulu dong yang dikenalin nih? Ini ada, ini dibilang kata dokter atlet, dokter masyarakat, dokter artis, Aduh, dokter Sabto. Iya. Wah. dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi. Ya, Pagi dok. Pagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi semua ada ya, artis, atlet, masyarakat umum, masyarakat umum. semuanya kenal dokter Sabto. Iya, nggak ada yang nggak kenal ya. Di Premier tuh Sabto cari. Iya, benar. Kerjaan yang bedah kaki tulang. Iya, banting tulang ya kerjaannya ya. Semua. Banting Dokter tulang. Sabto akan banyak berbagi pengalaman. Yes. Tuh, satu lagi Mel. Nah, di sebelahnya Mas Ceper ada Dokter Taufan Fafian, Halo. dokter spesialis kedokteran olahraga. Hai. Betul. Selamat pagi dok. Ini saya langganan sama dokter olahraga soalnya saya kalau lari cedera terus. Iya. Langganan. Kan calon lu juga kan dokter juga. Iya Mas. Dokter hewan ya. Iya. Jadi saya cihua-hua. Gitu kan? Kalau itu mah anjing beda dong. Tapi mohon maaf ya dokter ya. Siap. Ini saya mau protes dulu ya teman-teman, Kenapa, Bapak Ibu protes? sekalian. Semua nama atlet yang ada di belakang ini adalah pasien yang pernah ditangani oleh Dokter Sabto dan Ya. Dokter Taufan begitu ya. Tapi kenapa ada Rico Ceper? Rico Ceper ini bukan atlet. Ya, saya mau protes. Iya. Ini oh iya jadi ingat. Saya pernah ada urusan Anda sama siap? beliau. Lo Dokter atlet Sabto. apa? Karambol. Panjat pinang Mel. Loh, panjat pinang itu atlet. Menang kalah nggak masalah, yang penting cari gelinya. Oh naik merosot, naik. Jadi saya dulu sempat ada cedera, Cederanya di mana? ada di tangan dan juga di kaki, hamstring dan otot belakang. Oke. Walaupun nggak separah teman-teman kita di belakang. Oh iya, gambaran nih Mel, Hah? nama-nama di belakang ini ada atlet basket, sepak bola yang sekarang tuh masih aktif di Liga 1 sepak bola nasional. Oh. Ada yang bulu tangkis, ada yang basket. Artinya pasca mereka mungkin cedera, Ya. penanganan yang baik, Hmm. tindakan yang benar, mereka masih berlaga di klub-klub Yes. Liga 1 sampai Semuanya sekarang. sudah melewati proses recovery, rehabilitasi, dan sampai sekarang masih memiliki performance yang baik gitu ya. Masih. Nah, kita akan ngobrol banyak soal ini juga nih, tapi yang pasti Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita semua sudah melewati tes swab antigen juga ya untuk bisa berkumpul bersama di sini Betul. dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan baik. Ya. Dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh loh langsung mengajukan pertanyaannya ya. Betul. Sehingga nanti kita bisa langsung kasih pertanyaannya ke para dokter yang ada di sini. Boleh komen juga, nanti akan dapat hadiah yang menarik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nginap di UGD 3 malam. Atau gratis operasi ya? Berarti kalau nggak sakit gimana? Pokoknya operasi. Pokoknya kan hadiah, harus Pokoknya- diterima. Buat teman-teman masyarakat yang bergabung dan juga ada teman-teman media juga Mel. Ya benar. Yang bergabung teman-teman media terima Halo kasih. teman-teman media, hai. Nah, ini nggak perlu harus nunggu sakit. Jadi dan nggak harus jadi profesional atlet baru ada penanganan. Enggak. Buat kita yang amatir, main sepeda, jogging, Laris kayak saya. pelari-pelari itu suka ada yang cedera loh. Banyak. Nah, Baik, kalau gitu sebelum kita mulai Ya. ngobrol, kita akan dengarkan dulu ada yang akan disampaikan dari CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Marta Siahaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu sekalian.
Salam sehat Bapak Ibu peserta talk show kali ini. Olahraga kita ketahui dapat menjadi bagian dari kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh kita, terutama di masa pandemi ini. Rumah Sakit Premier Bintaro memiliki beberapa layanan unggulan atau Center of Excellence, di mana salah satunya adalah Sport Clinic. Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro menangani berbagai macam permasalahan olahraga serta juga tips bagaimana menjaga kebugaran secara komprehensif. Cukup banyak atlet nasional yang mempercayakan penanganan cedera olahraga, termasuk bagaimana menjaga kebugaran para atlet sehingga mereka layak menjalankan tugasnya sebagai atlet nasional, dan semua itu dapat didapatkan di Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun layanan Sport Clinic tidak hanya spesifik untuk para atlet. Siapapun masyarakat yang membutuhkan penanganan cedera akibat olahraga atau bagaimana menjaga kebugaran tubuh di mana kita selalu ingin dapat berolahraga secara rutin dapat dilayani di Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Lalu seperti apa sih seluk-beluk Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro? Yuk kita simak talk show pagi ini yang akan mengangkat tema A to Z about Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro, yang akan menampilkan narasumber dari tim dokter Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro, yaitu Dr. Sabto Aji, spesialis ortoped konsultan, dan Dr. Taufan Fafian Raihan, spesialis kedokteran olahraga. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah talk show ini jangan pergi dulu, karena akan ada talk show berikutnya yang masih berkaitan dengan Sport Clinic, di mana kita akan membahas mengenai penanganan cedera olahraga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap sehat selalu, dan rajin berolahraga. Saya Dr. Marta Siahan, CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, mengucapkan salam olahraga, sehat selalu, sukses, dan bravo! Baik, itu tadi sambutan dari Dokter Marta, dan kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol ya. Betul. Sama Dokter Sabto, Dokter Taufan. Ya. Kita ngomongin soal Sport Clinic nih, teman-teman, Bapak Ibu. Ngomongin Sports Clinic? Iya, emang? Sangkain saya ngomongin Rizky Bilar sama Lesti. Enggak. Udah terlalu banyak Terlalu media banyak yang ya? membahasnya Iya. ya. Udah, soal kehamilan beda. Jangan. Iya. Beda urusannya. Ya, Sports Clinic. Sports Clinic, karena kebanyakan dari kita kalau ngomongin Sports Clinic tuh ya, langsung mindsetnya ke atlet aja yang bisa ke Ya, Sports betul. Clinic. Padahal orang awam kayak saya, kayak Mas Ceper, yang memang pelaku olahraga juga membutuhkan. Hobi-hobian. Karena ya elah, cedera udah jadi bagian dari hidup ya. Iya, betul. Gak mungkin kayak makan pedes gitu ya. Iya. Makan cabai pasti pedes kan. Gak Iya. mungkin kalau kita gak olahraga juga ada yang salah rasanya. Betul. Gitu. Makanya Gimana? biasanya penjelasan dokter Sabto coba, Sports Clinic itu apa? Biasanya kita cerita cuman diurut aja dukun kampung juga bisa sembuh. Gimana dok? Secara general dulu dok. Silakan. Siap. Jadi mungkin kalau bandingannya dengan klinik kecantikan gitu. Jadi klinik sport itu adalah suatu klinik di mana menyediakan atau melayani apapun aspek yang berkaitan dengan olahraga. Iya. Nah, terutama yang berkaitan dengan sehat dan sakit, Oke. sehat dan bugar. Jadi ternyata kita nggak cukup hanya sehat, Betul. tapi kita butuh bugar. Iya. Nah, jadi kita melayani mulai dari pencegahan sampai kemudian pemulihan. Oke. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau kita mau sehat, gitu kan? Kalau kita mau olahraga atau orang yang baru mau mulai olahraga, terus kira-kira olahraga apa sih yang cocok buat kita? Iya. Maka itu bisa kita konsultasikan. Kadang-kadang misalnya contoh ada orang yang gemuk gitu ya, gemuk terus dia kan pengen ngurusin badan ngelangsing badannya. gitu ya. Terus dia tahu tuh, paham bahwa lari adalah olahraga yang paling cepat nurunin berat badan gitu. Iya. Akhirnya dia lari, padahal dia tidak menyadari berat badan yang berlebih itu akan mencederai lututnya Lutut. ketika kita Oh. berlari. Nah, itu salah satunya. Atau misalnya ada orang-orang yang punya penyakit tertentu, Ya. penyakit jantung. Mhm. Memang dia berpenyakit jantung, tapi dia tetap harus berolahraga Betul. supaya Iya. tetap sehat gitu kan. Jadi itu juga bisa berkonsultasi dengan kami, olahraga yang cocok tuh buat apa. Baik. Nah, Sport Clinic kita itu terdiri dari beberapa orang dokter. Oke. Ada dokter Taufan, Ya. Dr. Doni itu sebagai dokter olahraganya. Mhm. Ya. Kemudian ada dokter bedahnya, ada saya dengan dokter Jeffrey namanya.
kemudian ada dokter gizinya juga. Oke. Nah, pada intinya adalah kita mencoba melayani apapun masalahnya yang berkaitan dengan sehat dan olahraga. Baik. Oh, jadi tindakan sebelum, setelah olahraga yang cocok apa bisa konsultasi. Kadang-kadang takutnya gitu Mel ya. Iya. Saya bisa main basket pendek, tapi nggak maksimal main basketnya. Iya dong. Orang gemuk bukan nggak boleh lari loh. Iya, Tapi benar. kadang-kadang overweight kemudian beban ke lututnya itu Betul. berbahaya nggak Jadi ya? lebih besar pasti ya. Yes. Oke, karena kan memang kadang-kadang kita kalau memulai olahraga, tapi kita nggak tahu kondisi atau fitness level kita di mana nih. Cakep. Itu juga bisa ya, Ya. dicek di sana untuk dikasih tahu, dikasih arahan supaya olahraganya bisa lebih mencapai target, lebih ada Betul. ukuran dan strukturnya yang akan Ya. diberikan di sana. Oke, Ya. ini menarik sih. Betul. Jadi semua dari hulu ke hilir ada gitu ya. Ya. Dari sebelum, saat, sesudah, saat Penanganan. recovery, penanganannya juga. Nah, sebenarnya selama ini yang sudah berjalan, yang Ya. paling banyak nih yang mana, Dok? Apakah orang-orang yang dari awal dulu mau screening nih olahraga saya yang mana yang tepat? Atau gitu ya, ujung-ujung datang udah assessment-nya. cedera aja gitu. Tetap saya. Jadi Bebas, gini, silakan. olahraga itu kan ada yang memang kita orang awam yang mau Iya. olahraga, ada yang memang profesinya Atlet, atlet, ya. gitu kan. Profesional ya. Nah, beda-beda tergantung dari atlet olahraga apa yang ditekuninya Baik. gitu kan. Nah, misalnya untuk pencegahan nih ya, kita bekerja sama dengan klub-klub olahraga. Ya. Oh, oke. Jadi sebelum kompetisi itu dimulai atau sebelum latihan itu dimulai, kita bisa mengevaluasi Ya. bagaimana sebetulnya kondisi atlet itu, sehingga dia bisa mengikuti program latihan dan bisa bermain waktu di liganya gitu. Oke. Jadi kita bisa ada program-program evaluasi untuk itu gitu. Atau kalau misalnya lagi sial karena satu hal dia cedera. Nah, cedera itu bisa ada yang tanpa operasi, ada yang selalu harus operasi. Nah, kami bekerja sama untuk menangani masalah itu secara bersama. Bersama-sama ya dengan expertnya. Ya, dan gak hanya itu, pokoknya pada intinya adalah kalau memang mau sehat, kita yakinkan bahwa mereka akan mendapatkan target itu, Betul. sehat dan bugar. Tapi kalau untuk cedera, kita bisa mengembalikan dia ke level aktivitas semula. Baik. Dia bisa bermain lagi dengan olahraga yang dia cintai, atau bisa berprestasi kembali. Oke. Dan tuh banyak Mel, kalau sedikit mengutip sedikit yang saya pernah lihat karena saya pernah jadi pasien beliau juga. Itu gimana Mas Itu Jafar? pemain sekarang kalau mungkin teman-teman media atau masyarakat kalau mengenal pemain misalnya ada Persija Jakarta, di situ ada Rezaldi Hehanusa, bek kiri timnas juga. Ya. Zulham Ini ada Zamrun. nama-namanya di sini Zulham semua ya. Zamrun, Hamka Hamzah. Ya. Hamka Hamzah juga masih kenceng-kenceng bahwa setelah cedera, kalau penanganan salah kita nggak tahu. Betul. Tapi kalau benar itu masih pada top levelnya Iya, sampai iya. saat ini ya Dok ya. Iya. Karena Nah, memang itu dia. cedera bukan akhir dari segalanya ya, Betul. asal penanganannya benar. Di sports clinic ini akan ditangani dengan baik ya. Ya. Nah, mungkin Dokter Taufan juga bisa kasih tahu, memang cederanya kalau di sports clinic Premier Bintaro ini apakah spesifik di cedera tertentu aja yang diterima Atau gimana? semuanya? Atau jenis olahraganya juga spesifik? Apakah kebanyakan sepak bola saja atau ada cabur lainnya juga? Oke, jadi untuk olahraga dan latihan fisik kita nyebutnya fitness fisik, dan hanya sepak bola sih. Memang mayoritas sepak bola, tapi kita whole any sports kita handle. Oke. Iya. Untuk cederanya juga every cedera kita handle. Gitu. Kan kita bekerja sebagai tim ya. Cedera hati gimana Dok? Beda. Kalau hati itu problem lu. Iya. Ini masalah hati. Ini kan cederanya beda. Iya, Lu mah curhat sih. Iya, silakan Dok. Oke. Yang penting dia harus ada ikutan olahraga di belakang. Oke. Iya. Nah, ini yang membedakan mungkin Iya. sports clinic dari klinik lainnya gitu ya. Iya. Jadi memang spesifik Yes. cederanya itu ditimbulkan akibat olahraga. Betul. Gitu ya. Nah, dengan penanganan kalau misalnya ada orang yang bukan karena olahraga boleh nggak ke sports clinic? Oke, biasanya dia yang ingin olahraga. Bisa juga begitu. Misalkan, oke. Dok, saya mau ngurusin badan. Saya disuruh olahraga. Saya caranya gimana ya olahraga? I see. Itu Tahapannya. konsultasi tahapannya begitu. Konsultasi itu ya. Tuh, jadi kita kerjasama, saya Gizi misalkan Betul. gitu ya, kita kerjasama gimana supaya dia dapat mengecilkan badannya tapi nggak sampai hilang kebugarannya. Oke, jadi semua Iya, bersinergi nih ya. Betul. Nah, dengan konteks yang lain nih Mel, saya dengar juga beliau-beliau ini secara pribadi maupun juga dengan rumah sakit segala macam, ada beberapa kerjasama dengan klub-klub. Iya, tadi Dokter Satu udah sempat Ya, jelasin sepak juga bola ya. segala macam itu ada keterlibatan mereka lah. Betul. Before afternya nanti next supaya klubnya misalnya jadi oke pemainnya. Iya.
Itu kayak gimana dok langkah-langkahnya gitu? Iya, karena kita juga jadi penasaran, oh ternyata para pemain ini Iya. juga diperhatiin banget secara Udah detail. kayak di Itali Mel, Bener, kayak bener, di bener. Spanyol, Keren di ya. Itali kan ada dokternya dulu. Gimana tuh dok? Sport science kali, gimana dok? Oke, untuk klub-klub sendiri kita kerjasama mulai dari PCMA kita nyebutnya. PCMA itu adalah sebuah standarisasi pemeriksaan medical check-up untuk atlet. Kalau di sepak bola namanya PCMA, kita juga sempat kerjasama dengan klub sepak motor apa namanya balap motor. Balap Yamaha. motor. Kalau sepak motor gimana motor ditendangin? Iya. Doni Tata. Mungkin coba. bagus ini jadi ide cabang olahraga baru ya. Sepak motor. ya. Belum ada lu. Iya. Iya, Jadi, sepak motor. Dicelakan sama Mas Sefer kan. Boleh kok dibalas kok dok. Jadi before-nya gimana ya? Oke, iya. iya. Jadi di situ kita menyaring apabila mereka punya masalah. Sebenarnya untuk melindungi si atlet dan juga melindungi klub sih. Betul. Melindungi atlet apabila dia memang punya cedera, kita bisa handle lebih dulu sebelum dia masuk di kontrak. Melindungi klub supaya klub itu tidak mengontrak pemain yang punya masalah. Betul, tuh udah beli pemain masalah mas itu, lututnya masalah nggak rugi klub bayarnya, Betul. gitu. Benar, oke. Jadi Ya, memang jadi sebetulnya rumah sakit kami ini sangat concern perhatian dengan atlet-atlet kita. Iya. Dulu kan kita selalu dengar cerita sedih ya. Begitu atlet itu cedera, maka berakhirlah karirnya dia. Habis manis sepah dibuang. Berakhir, Mel. dia harus pindah profesi, tidak bisa Iya. menjadi. Nah, terus yang kedua adalah poinnya bahwa dulu ketika orang cedera, yang dicari bukan dokter di sini, karena mereka tidak percaya dengan dokter-dokter di Indonesia. Mereka sering keluar negeri untuk mendapatkan treatment untuk masalahnya. Kalau punya duit. Kalau punya duit. Iya. Nah, jadi klinik ini yang kami punya ini mencoba menawarkan bahwa ayo kalau kita ada atlet kita yang cedera, kita sama-sama bertanggung jawab atas atlet ini supaya dia tidak kehilangan masa depan. Ya. Baik dari manajernya, kemudian coachnya, dan kita dari sisi medisnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan ini, mereka bisa berprestasi kembali. Semua diuntungkan gitu. Wah, keren Gitu. banget. Mel, gue dapat info Mel. Kalau tuh kesini kan karena deket gitu, ke rumah lagi check up. Mantan legend bulu tangkis nasional putri. Jadi taunya jangan cuman yang sekarang-sekarang ya, Grecia Polii, Apriani Rahayu, Imelda Wiguna, Tante Imelda, Ya. pejuang merah putih. Itu sempat mendapat penanganan di sini cedera Oke, dan mendapat perhatian yang bukan main. Takutnya kan gini, ujung-ujungnya kadang-kadang masalah dana. betul. Tapi bagaimana, bukan CSR ya dok ya, itu gimana dok, misalnya ada atlet yang secara finansial. Jadi salah satu problem, jadi masalah cedera ini adalah masalah pertama adalah masalah ketidaktahuan tentang cederanya. Betul. Iya. Banyak ini gue kenapa sih nih udah bengkak sembuh, tapi kok tiba-tiba lututnya masih goyang terus. Dia nggak tahu masalahnya apa. Jadi mereka tidak tahu tentang cedera apa yang dialaminya. Nggak heran sih, ilmu ini sendiri relatif baru ya. Betul. Dokter taufan di Indonesia itu relatif baru. Jadi dokternya aja juga belum banyak yang paham. Terus Iya. kemudian apalagi kemudian masyarakatnya, Iya. karena tidak ada yang menginfokannya gitu kan. Iya. Nah, dan masalah kedua adalah masalah finansial seperti Betul. Riko bilang. Iya. Itu menjadi masalah isu yang menghambat seseorang itu untuk berobat. Takutnya kan mahal, Benar. operasi bedah, Biayanya saya beli dari besar. mana Memang gitu. saat ini biaya menjadi suatu problem yang besar, Iya. tapi kita punya banyak channel-nya lah yang kita bisa tawarkan. Iya. Misalnya BPJS, Iya. atau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Iya, Ya, jadi atlet itu dianggap sebagai profesi. siap. Nah, terus yang berikutnya atau asuransi yang lainnya, yang swasta, Ya. atau klubnya itu sendiri memang mampu Handle ya. untuk menghandle-nya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan masalah-masalah ini seperti yang Riko, makin banyak atlet yang cedera bisa ditangani, Ya, ya. apapun masalahnya. Wah, Nggak putus harapan Iya, Mel. iya. Aduh, saya terharu mendengarnya. Mereka ini baik banget Mel. Iya, benar-benar luar biasa. Semoga, aduh, pahalanya tak pernah putus. Amin, Doakan amin, sama amin, Allah. amin. Subhanahu Udah wa ta'ala. termasyur Premier Iya, Mel. benar, Kalau luar bantu-bantu biasa. mah, Premier gitu ya. Bintaro ini ya. Heeh. Tapi saya juga tertarik dengan, oke, kita bahas sedikit mengenai sport science, Dokter. Sport science kan selalu dinamis ya, selalu berubah, ada aja pembaharuan. Nah, tadi saya sempat lihat di videonya nih, mungkin Bapak Ibu juga sempat lihat ya, ada latihan-latihan seperti mobility, stability, agility, itu semuanya ada di sana ya. Betul.
Jadi memang benar-benar kompleks Satu kesatuan latihan ya. yang diberikan gitu ya. Mungkin Ya. dokter bisa kasih gambaran sedikit latihan apa sih yang dikasih biasanya kalau untuk rekreasional nih, bukan atlet ya, rekreasional. Oke, kalau konsep dari kita sebenarnya kita nyebutnya recondition. Recondition. Kita not only rehab, not only fisioterapi, kita recondition. Jadi kita total. Iya. Total. Karena kita tahu kita sebagai olahragawan misalkan, atlet di saat dia cedera, mungkin lututnya kita perbaiki, tapi fisiknya kan juga turun. Benar. Jadi kardionya kita tetap kejar, nanti latihan mobility kita kejar, balance-nya kita tetap kejar, sampai nanti kita kembalikan ke klub atau ke olahraganya dalam sudah fit to sports. Dia sudah ready. Wow, oke. Iya. Oke. Gue pernah Mel kejadian Mel. Gimana, Nih gimana? contoh. Nah. Bukan dikerjain sama Ini mereka ini. dipraktekin ya. Saya ya. praktek nih biar jadi kan dia nggak itu kaki lutut sakit. Salah satu mungkin. Saya coba bohong. Saya kan juga amatir ya, teman-teman ada yang profesional mungkin. Oke, sudah sembuh kok dok. Coba berdiri dulu. Saya tahan coba begini. One leg back. Ternyata saya nggak bisa stabil. Contoh, karena saya masih ada nyeri nih. Ya. Saya coba bohong sama beliau. Wah. Akhirnya kita masih coba mereka lihat ekspresi begini. Enggak. Lu 2 kali lagi datang ke sini dibenerin. Coba begini. Ayo begini. Akhirnya besok kan, oh iya bener, nggak bisa ngebohongin Mel. Ya iya. Ototnya masih begini tahan. Mampus nih gue di ospek nih kata gitu. Nah hal-hal kayak begini. Nah, hal-hal kayak gini lah yang akan diberikan juga ya untuk pasien pastinya ya. Betul. Oke, wow. Jadi keren ya. detail sekali Mas Ceper. Mungkin kalau kita orang awam ya, teman-teman Ya. media mungkin juga ya. Kita taunya kalau olahraga ya cukup kardio, latihan penguatan, Betul. udah gitu aja. Padahal kompleks banget nih tubuh kita nih. Bener. Melatih ototnya satu persatu, tadi untuk balance, Ya. untuk stabil, untuk bisa dapat lagi speed dan performance. Banyak yang harus dilakukan dan ada di Sports Clinic Premier Bintaro. Betul. Dan nanti juga kita sekali lagi ngajak buat teman-teman, buat masyarakat atau siapa, teman-teman media mungkin ada juga yang ingin bertanya. Ini langsung aja sama ahli-ahlinya di sini. Mumpung ada di sini. Mumpung ada biar nggak salah orang gitu loh Mel. Orang. Manusia. Ya. Biar nggak salah manusianya. Iya. Saya mengerti kok ya, Iya. Mas Ceper ya. Saya mau memperbaiki di rumah sakit Premier nggak bisa ngomong R, bisa nggak dok ya? Enggak, lo makanya lo bule-bulein aja sekalian, Mas. Bule. Premier. Premier. Nah, gitu. Saya bule, budak letik. Iya. Baik. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan dari Sudah mulai banyak, teman-teman? Karena saya lihat nih dari tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita Iya. akan pilih. Aurel Dan- Mel. Ini udah boleh dibacakan ya? Wah, Oke. Aurel nanya udah izin sama Ata belum? Atau udah izin sama Mimi? Oke. Ini Aurel. Baik, izin Silakan. bertanya dokter. Saudara saya pernah mengalami cedera hamstring. Ya, Saya sendiri kurang tahu apa itu cedera hamstring, kecuali cedera otot kaki. betul. Tolong jelaskan dong lebih detail. Langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi cedera tersebut? Ya. Karena saya lihat saudara saya nih udah nggak bisa jalan lagi gitu, Tidak sampai mampu tidak berjalan. mampu berjalan. Waduh, Silakan gimana, dokter, siapa yang akan menjawab terlebih hamstring itu dahulu? di mana dok? Unjukin dok. Hamstring itu di paha belakang. Paha Di mana, belakang. dok? Coba Contoh. sebagai Ini pahanya yang mana ya? Pahanya ini, pahanya ini. ini kan kaki paha semua. Kagak ada. Ini kan kita paha di sini ya. Ada paha atas paha bawah nih. Oh, ini Oke, paha. jadi ini paha kita punya depan belakang, Ya. kiri kanan. Kalau hamstring sendiri ada di paha belakang kita nyebutnya. Oh, Paha atas belakang. ya. Yes, Ya. betul. Oh, iya. Jadi Cederanya- gimana tuh penanganannya dokter sampai sudah tidak mampu berjalan lagi katanya? Ya, cedera hamstring sendiri kan cedera yang umum banget ya. Kalau ada seseorang itu misalkan dia banyak lari, banyak sprint, banyak stretch, biasanya Overstretch ya? overstretch Ya. ya, suka balet, dia pesenam dan sebagainya. Nggak pemanasan kali dok, Pak. Bisa Faktornya jadi macam-macam juga. banget tuh. Ya, Jadi nggak hanya kurang pemanasan, bisa jadi memang intensitasnya terlalu tinggi. Misalkan dia nggak biasa lari, dia larinya terlalu jauh, terlalu cepat gitu ya. Ya. Atau nggak biasa main bola 3 kali Ketarik seminggu, gitu. ketarik jadinya. Umumnya sih robek, tapi kalau memang gejalanya sampai dia nggak mampu jalan, kita harus coba telaah lebih dalam ya, sepertinya Oke. gitu ya. Kita Oh. diagnosisnya kita pastikan dulu itu betul hamstring atau bukan, bisa jadi cedera lain. Ronsen perlu gitu. Bisa MRI, Foto, bisa USG, misalkan seperti Datang itu. aja langsung ke sini Aurel ya. Premier lengkap kok. Iya, karena harus dilihat dulu langsung ya Iya, sama betul. dokter yang nggak bisa menebak-nebak Nggak bisa gitu menebak. kalau cedera. Ya. Oke, tuh. semoga Ketarik, terjawab. Pak. Berarti penyakit hamstring Mel. Kalau kita suka pelari, konon katanya penyakit hamstring ini cedera hamstring banyak dialami oleh para kondektur angkutan umum. Tarik. Oh, suka tarik mas. Tarik. Ketarik deh hamstring. Ketarik. Lucu banget ya ampun. Boleh lo ketawa virtual. Gak apa-apa, kasihan teman saya kalau nggak ada yang ketawa. Oke. Ketarik dia. Oke, baik. Ada lagi nanya? Ada lagi Oke. pasti ya. Hamstring ini biasanya kalau di teman-teman pelari, itu untuk pelari-pelari jarak pendek.
Yes, betul. sprinter yang lebih banyak kena hamstring. Iya, Mas betul. Evan, karena memang mengandalkan speed di sana kan. Ya, betul. Oke. Ada lagi nih Mel, ada Rahadian Eko Yudhistiro. Request dong di radio ada nggak? Oh nggak ada ya. Selamat pagi, apakah Sports Clinic sendiri mengambil pendekatan sport science? Dan apakah para tenaga kerjanya juga membutuhkan tenaga keolahragaan dari sport science? Ilmu keolahragaan, gimana Waduh. dok? Ini nyari lowongan ya berarti. Kayaknya gitu. Iya, iya. Boleh di Oke. Rahadian Eko ya nanti Job ya. fair nih kayaknya. Job fair. Sport science pasti Yes. nempel. Ya. Pasti. Mhm. Sport science sendiri bagian dari kita, bagian Pasti. dari Sports Clinic. Ya. Setiap aspek yang kita lakukan berbasis sport science. Untuk Ya. ketenaga kerjaan sendiri coba hubungi Lina mungkin ya. Coba datang ke sini. Oke, nanti teman-teman dari Rumah Sakit Premier Bintaro boleh ya hubungi. Iya, Siapa betul. tahu memang membutuhkan tenaga Yes. sport science karena Betul, sport science betul, juga luas banget Iya, Mas Ceper. Perkembangannya. Perkembangannya juga Ya. staff yang dibutuhkan juga banyak gitu ya. Ya. Bisa dari visionya, bisa dari personal trainernya. Ini kan emang dokter Mel. Jadi Iya. kalau sakit kayak yang katanya, oh kemasukan kesambet setan, nggak ada tuh kayak gitu-gitu, nggak ada. Emang ada sekolahannya gitu, bener. Gitu. Sekolahnya lama loh, susah lagi. Pengalaman ya. Oh, Oke, baik. Pertanyaan berikutnya kita Ada lagi? masih menunggu teman-teman. Silakan loh kalau misalnya mau bertanya bisa langsung Ya. ditulis aja di kolom. Kita akan bacakan dari Inung Kurnia nih. Sekarang sudah ada. Tuh, Mel. Dokter, boleh dijelaskan metode dan teknologi yang dimiliki oleh klinik ini sehingga bisa menjadi pilihan masyarakat luas. Nah, gimana dok? Dokter Metode Sabto dan nih. teknologi. Metode, waduh, luas nih. Jadi ada dua aspek ya, ada metodenya, ada teknologinya. Kalau metodenya mungkin Dr. Taufan akan lebih menjelaskan. Tapi Yes. kalau masalah teknologi, kita selalu mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Jadi misalnya saja untuk teknik pembedahan itu kalau dulu misalnya kita harus dengan sayatan besar, tapi kita punya alat yang namanya aposkopi sehingga luka sayatannya menjadi lebih kecil. Dengan demikian, efek samping yang tidak diharapkan kita bisa hindari seperti apa? Ada risiko infeksi, kemudian ada kekakuan pada bagian yang dioperasi, atau masa pemulihan yang bisa lebih cepat. Ya, Oke. ya, Jadi ya, pada ya. intinya untuk peralatan, operasi, ataupun obat-obatan kita selalu updating. Mengikuti ya. perkembangan zaman Ya, ya. Update ya, keren ya Mel. Iya dong, Ya. karena teknologinya juga selalu ada aja Mas. Setuju. Tiap tahun pasti ada update ya dari Betul. ilmu kesehatan gitu. Ini ada lagi Mel yang bertanya, wah seneng nih teman-teman dari media dari Indosport nih. Hai Mas Zainal, Zainal. terima kasih sudah bertanya. Semoga sehat selalu di sana ya. Zainal tanya, bagaimana dok cara penanganan cedera yang benar dok, katanya, agar tidak salah jalan dalam proses penyembuhan? Bahwa cedera tersebut harus mendapat perawatan medis, tak cukup hanya di Cakep massage, dok. sekali pertanyaannya. Betul. Yang kedua, cedera lutut menjadi momok yang mengerikan bagi pesepak bola. Salah satu pesepak bola betul. Tak banyak pesepak bola yang karirnya putus setelah pesepak bola mengalami cedera ini. Bagaimana penanganan cedera ini supaya pesepak bola tersebut tetap bersinar dan tidak tenggelam? Silakan. Jangan main di laut ya. Ada 2 pertanyaan, dokter. Mau dokter Oke. Tovan apa Kemana? dokter Sabto? Silakan. Oke. Silakan dok. Untuk penanganan cedera sendiri kembali bahwa yang pertama yang paling penting adalah mendiagnosisnya dengan tepat dulu. Ya. Jadi jangan kata orang, kata A, kata B, kata dukun, kata siapa gitu, tapi pastikan betul-betul cederanya apa. Ya. Kalau sudah memastikan cederanya apa, baru kita bisa ambil jalan mau kemana kita dari cedera itu. Ya. Ya. Gitu. Dan penanganannya harus sabar, tentunya pastinya bahwa cedera tidak bisa hilang dalam satu malam. Tidak seperti bangun candi, jadi Bukan butuh waktu, magic, butuh ya. proses, betul, dan butuh pengorbanan juga. Betul. Ya, ya. Betul. Kemudian yang jadi tadi lutut pesepak bola Oke, banyak yang selesai karirnya betul, dok. betul. Jadi lutut itu bagian dari sendi tubuh kita yang paling tidak stabil. Dia bisa bergeser kiri kanan, depan belakang, bahkan sampai berputar. Ya. Nah, padahal kita butuh lutut yang stabil supaya kita Kuat, bisa lari, loncat gitu dengan aman gitu. Nah, jadi kemudian ditambahkanlah 4 urat, kita bilangnya ligamen Ligamen. di sekitar lutut yang membuat lutut kita menjadi luwes tapi stabil Yes. gitu. Nah, ada olahraga tertentu yang berisiko untuk mencederai urat tersebut. Ya. Nah, terutama olahraga yang mempunyai unsur kelincahan, kecepatan kelincahan. Jadi ada urat yang mudah sekali putus ketika dia twisting berputar gitu. Nah, dulu lagi-lagi kita bicara dulu, ini memang betul karena tidak adanya pengetahuan, Ya. kemudian tidak ada lagi dana, kemudian akhirnya karirnya memang Selesai. selesai sudah. Iya.
Karena setiap kali dia memulai lagi latihan, lari lagi, oblak Sakit lah kita lagi. bilang gitu ya, bengkak lagi gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari karirnya gitu. Iya. Nah, dengan teknologi yang sekarang, dengan teknologi artroskopi, saya memajang yang di belakang ini bukan untuk show off, tapi hanya untuk melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mau berjuang gitu untuk kesembuhannya gitu. Dan sembuh. Dan sembuhnya karena apa? Ya. Karena dia mau melakukan operasinya. Dia mau melakukan proses pemulihan yang panjang, 6 bulan ya, dok ya? 6 bulan minimal. Paling nggak 6 6 bulan. Bahkan untuk berprestasi kembali butuh sampai kira-kira 1 tahun untuk bisa benar-benar Kembali ya? tapi bisa gitu. Iya. Artinya kerjasama itu nggak hanya kita dokter ya, tapi terutama justru si pasien yang menentukan dia mau seperti apa nantinya. Jadi dengan kerjasama kita, artinya dokter, pasien, keluarga, dengan didukung oleh teknologi dan teknik pembedahan yang baik, insya Allah karirnya akan kembali. Nah, Itu, itu dia men. jawabannya ya. Otak gue juga zaman dulu ada kayak Marco van Basten Belanda, Ruud Gullit gitu. Ya. Banyak atlet apapun, basket, bola yang bulu tangkis yang kalau udah kena lutut, kiamat, Ya. karir selesai. Kata siapa? Ini semua di belakang dan Bukti. Ya? bukti masih aktif dan masih mentas di Liga 1 Indonesia. Itu salah satunya bahwa ada kemauan dan penanganannya betul ya, aman tuh. Ya, betul. Dan Ya. lagi-lagi sekali lagi juga memang proses pemulihan itu juga butuh kesabaran ya. Betul. Bukan cuman hanya mau saja, tapi harus sabar dalam menjalani Iya. prosesnya. Kayak ngebina rumah tangga ya, Mel. Cepet kan udah sabar banget dulu ya. Iya. Saya belajar dari Cepet. Salaman dulu. Gak boleh. Physical distancing. Ya. Jadi segala sesuatu kalau sabar, insya Allah hasil maksimal. Betul sekali. Sekali Iya. lagi kalau yang namanya pemulihan cedera itu nggak ada yang instan, teman-teman. Nggak ada yang sifatnya magic. Ya seperti yang tadi kita lihat di video gitu. betul. Latihannya pun benar-benar detail. Betul. Misalnya lutut yang cedera, yang otot-otot di sekitarnya yang dikuatkan Iya. supaya cederanya juga cepat pulih. Ada Begitu. prosesnya. Jadi memang prosesnya panjang sekali, tapi bisa. Ya. Gitu. Ini Baik. ada Luh Sudiarti nih, Mel. Nanya nih, Mel. Izin tanya, Dok. Saya senang olahraga, boleh dikatakan atlet silat. Oh, Iya, mantap. usia saya 17 tahun. Nah, kemarin tanggal 12 September saya merayakan Merasakan Merasakan. jantungnya seperti berdebar-debar, Dok. Sebentar, tapi hilang. nanti muncul lagi sampai akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dibilang jantungnya denyutnya lambat tak teratur. Ya. Terus dirawat 2 hari. Oh iya dok, waktu itu tensinya 120/56 Ya. bawahnya. Nadi sempat sampai 42. Nah, tuh. Kemudian setelah merasa saya kontrol ke Ya. klinik dan pasar, Kembali. dibilang nggak apa-apa sama dokter di sana. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saya dok? Ya, Setelah kontrol itu keluhannya tidak muncul lagi, supaya nggak muncul nggak lagi. muncul lagi. Mohon penjelasannya, Dok. Dan cara ngatasinya gimana, Dok? Nah, Wow. gimana tuh, Dok? Oke, jadi untuk olahraga sendiri yang pasti adalah di awal kita tetap harus cek medis ya. Ya. Terutama untuk kita-kita yang punya riwayat tuh, entah riwayat dari keluarga, bapak, ibu, atau saudara dekat Riwayat tuh sekali. bisa Genetik ya, jantung, Bisa, hipertensi, betul. diabetes Ya, macam-macam. gitu ya. Betul, itu Oke. menjadi resiko bagi kita gitu. Kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita di sekitarnya, kita lagi COVID banyak yang sepedaan ya. Ya, Banyak yang tiba-tiba kolaps di jalan dan Betul. sebagainya. Biasanya di awalnya kita harus cek dulu, kita aman nggak sih untuk olahraga? Di sports clinic bisa. Ya, bisa. Nah, Bisa. mantap. Dari situ baru kita resepkan yang cocok. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ya. Efektif dan efisien programnya. ya. Baik buat dia dan aman juga buat dia. Gitu. Nah, Untuk kalau dugaan Luh Sudiarti ini dari ceritanya, Oke. dugaannya kenapa, Dok? Dugaan awalan mungkin. Ini Oke. urusannya sama tanda vital nih soalnya ya. Iya, betul. Kalau udah jantung berdebar dan sebagainya, lambat tidak teratur, bisa macam-macam tuh. Bisa yang pertama memang punya gangguan irama jantung, Ya. Aritmia. bisa bawaan, bisa aritmia dan sebagainya, bisa juga memang misalkan dia overtraining dan sebagainya, itu juga sama tuh. Betul. Irama jantungnya akan berantakan Oh. juga. Penyebabnya lumayan banyak ya. Iya, betul. Jadi harus dicek secara Complicated. Lebih spesifik. dalam ya. lagi. Oke. Tapi Mel, gue pernah dengar gak istilah? Kalau atlet katanya, mau mungkin semi atau profesional ya, saya nggak tahu. Dia punya atlet itu detak jantung yang memang lebih lambat Resting Ya. heart rate. dari yang normally Betul. manusia biasa. Betul. Detak itu gimana, Dok, penjelasannya memang? Oke. Jadi supaya kita nggak berdebar, nggak dekat. Ya, jadi sebetulnya kan Jantungnya pelan. jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh kita kan, Siap. Mm-mm. supaya memenuhi kebutuhan bagian-bagian tubuh kita. Iya. Nah, pada atlet kemampuan memompanya itu sangat efektif, Hmm. Ya. sehingga kebutuhannya
dengan sekali pompa saja sudah banyak, sudah terpenuhi. Iya. Jadi kenapa denyut jantungnya melambat? Karena pompanya sangat efektif untuk Oh. memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi jangan-jangan heran Iya, gitu ya. tapi saya terlatih resting heart rate saya tinggi kalau lihat mantan. Oh, ya emosi namanya. Jantung. Beda ya? Beda ya dok? Itu juga saya suka jantung berdebar-debar. Saya kalau lewat kuburan pulang malam tuh deg-degan gitu. Langsung tinggi tuh heart Tahu-tahu rate-nya. kaki saya dipegang kuntilanak. Masa kuntilanak megang kakinya, Setan ya. Wah. dia sendiri yang ngomong ya dok, bukan saya. Oke, Oke. baik. Jadi memang ya. ya banyak sekali yang harus diperiksa terlebih dahulu, diagnosanya harus jelas dulu teman-teman. Seperti tadi dokter Taufan bilang, dokter Sabto bilang, kalau cedera itu tidak bisa menebak-nebak. Gak Betul. bisa dikira-kira, Ya. harus dicek dulu penyebabnya apa dan tahu secara tepat cederanya itu apa. Sehingga Betul. penanganannya jelas. Dan Ya. ada di Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro Premier. semuanya. Datang ke sini itu mesti pakai janji datang atau Nah. 24 jam atau gimana dok? Kalau ke Bener Premier tuh, misalnya dok, bener. Hari apa aja bisa ketemu sama dokter? tertentukah? Kami kan ada beberapa dokter kan. Ya. Jadi dan itu memang terjadwal dari mulai hari Senin sampai Sabtu semua ada Standby. ada dokternya, dan itu bisa datang untuk daftar langsung pada jam kerja. Oh, jam kerja. Kecuali ada kasus-kasus emergensi bisa langsung datang ke UGD. Nanti UGD. akan langsung diarahkan juga Iya, untuk nanti ke dokternya sports. akan dihubungi untuk itu. Iya, iya, Baik. Oke, habis itu kita akan mengumumkan pemenang ya, komentar tadi dari teman-teman yang udah bertanya. Kita sudah akan mendapatkan mungkin merchandise dan souvenir dari Premier Bintaro, Iya. yaitu satu orang akan mendapatkan 5 botol infus. Ini komentar Instagram Cepet. Iya. Ya, Botol infus diminum lagi. Jangan. ya pemenang untuk Ya. komentar Instagram kita langsung saja saya akan umumkan. Ini ada Setiawati.dst, lalu @alivia.as, Betul. @nurmansyah_rizky. kemudian ada @fadli_panjul dan ada @sinta_davkes. Anak lama nih pasti Fadli Panjul nih. Panjul. Enggak, ini baru ganti ikut tema ini. Tadinya Fadli_PA. Ini Panjul. Biar beda ya. Oke, selamat ya buat Selamat. para pemenang komentar terbaik. Nanti juga pertanyaan yang sudah kami bacakan tadi, penanya akan diberikan hadiah juga ya dari Ya. Rumah Sakit Premier Bintaro yang akan menghubungi teman-teman sekalian. Jadi boleh di sini kita akan minta Statement closing kali. kembali closing Iya, statement. Closing statement. Dari dua-duanya lah. Pesan mungkin ya Mas Cepet Betul. kepada teman-teman yang menyaksikan hari ini mengenai sports clinic yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Silakan dokter. Yang pertama, ayo olahraga. Itu penting. Iya. Saya Jadi, dukung. Jadi supaya mendapatkan kualitas hidup kita yang baik, sehat dan bugar, ayo olahraga. Iya. Yang kedua adalah, tapi pilihlah olahraga yang memang cocok untuk Sesuai. kita, nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Betul. Iya. Nah, yang ketiga, persiapkanlah olahraga itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kemudian tetap cedera, nggak usah khawatir karena insya Allah akan mendapatkan penanganan yang baik Iya. di mix sport kita. Aduh, adem banget Mas Cepet kalau denger dokter Sabto ngomong. Iya. Gimana ya? Ini dokter kepot beringin ya. Ajak setan ya dong. Kayak Ajak setan ya. kayak AC Alfa. Iya, iya benar. Ya, tapi benar, ajakan yang positif. Coba kalau dokter Tovan gimana Dokter ajakan? Taufan silakan dihimbau teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan. Oke, saya setuju dengan dokter Sabto. Lo begitu enak aja, entar dulu ngomong dulu. Nggak bisa. Masa sama nambahin doang dia mah. Tapi silakan tambahan sedikit aja dokter Taufan. Oke, teman-teman tetap jangan lupa atau jangan pernah menghindari olahraga. Memang olahraga itu tidak pernah menyenangkan bagi kita. Lebih enak tidur-tiduran nonton Netflix gitu ya dibanding harus keringetan, ganti baju, apap dan sebagainya. Tapi percayalah dengan teman-teman berolahraga, kualitas hidup kita lebih baik. Kita maunya menua bukan dengan jompo, tapi kita mau menua dengan tetap bisa happy-happy. Keren sekali. Dan kita harus sehat bukan cuma untuk diri kita Yes. sendiri saja, tapi untuk orang-orang yang kita Iya, cintai. betul. Itu yang lebih Closing penting. statement dari CPR Nggak usah. Saya pasien ini, saya pasien. Boleh. Terregister. Boleh. Tapi saya minta semua kalimatnya menggunakan huruf R. Susah saya. Kan kita suka ngomong juga, Mel, kalau kita lagi di radio. Ya. Yang pertama buat teman-teman, olahraga itu diniatkan waktunya, jadi jangan nunggu waktu sisa. Ya. Kadang-kadang sibuk kuliah, kerja, ngantuk, lemes.
Jadi kapan ada niat, Selalu ada 1001 alasan ada untuk jadi malas diniatkan. berolahraga. Yang ya. kedua, banyak orang olahraga pengen apa? Pengen kurus, Ya. pengen sterok, Ya. pengen montok, pengen. Yang pertama buat sehat dulu. Betul. Kalau udah sehat, bahwa besoknya punya badan kayak Melanie Putri yang Ais. langsing, Ais. ya kan? Ais. Itu bonus. Badannya misalnya proporsional itu bonus, tapi dengan olahraga sehat aja dulu udah bagus. Betul. Hebat kan? Iya, iya, iya. Wah. Tapi kita juga harus bugar. Bugar. Sehat belum tentu bugar. Tidak Departemen apa-apa Kesehatan bilang. besok mesti kesini ke Premier, kita bikin acara. Iya dong, dan jangan Ya. takut Pak cedera ya. Menteri, ah, Cedera itu bukan akhir dari segalanya. Cedera itu bukan kiamat. Ini setuju. sudah ada ahlinya di sini yang akan siap menangani kalau teman-teman Ya, memang berolahraga misalnya atau sebelum berolahraga ingin mencoba olahraga tapi olahraga mana yang tepat, atau kalau udah olahraga terus cedera, saya harus kemana nih? Nah. Di sini aja Ya. ke Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, baik kalau begitu kita Ya. pamit. terima kasih. Tapi jangan lupa nanti siang juga kita akan hadir lagi, Mel. Yes. Ya, jadi siang habis break siang, bahwa ini memang banyak yang menanti. Ini yang nonton dari Zimbabwe, Kenya, Timbuktu tadi ada Timbuktu, iya. macam-macam ini. Iya, iya. Semuanya menonton ini semua. Mak juga lihat semua dia. Iya, iya. Iya ya. Agak halu kita ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dokter Sabto, terima kasih. Makasih Makasih, dokter. makasih. Makasih dokter. Dokter Sabto, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam olahraga. Sehat-sehat Tetap ya. sehat, bugar selalu.